Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Kusniantoro dari Teknik Industri 19G. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dualitas. Pengertian dualitas yaitu konsep dualitas menjelaskan sebuah kasus primal berhubungan dengan kasus primal lainnya. Setiap primal terdiri dari dua bentuk. Primal yaitu bentuk pertama primal dan dual bentuk kedua primal yang berkaitan dengan bentuk pertama primal. Lalu menyelesaikan masalah primal sekaligus akan menyelesaikan kasus dual, dan begitu juga sebaliknya. Contoh berikut ini diberikan tabel jumlah mineral dan vitamin yang terdapat pada dua jenis makanan tiruan, yaitu daging dan sayuran per unit, serta harganya. Kandungan mineral pada makanan tiruan daging yaitu 2, dan kandungan mineral pada makanan tiruan sayuran itu 4, sedangkan kebutuhan minimum perharinya yaitu 40. Yang kedua yaitu kandungan vitamin pada makanan tiruan daging yaitu 3, dan kandungan vitamin pada makanan tiruan sayuran yaitu 2, sedangkan kebutuhan minimum perharinya yaitu 50. Harga per unit makanan tiruan daging yaitu 3, dan harga per unit makanan tiruan sayuran yaitu 2,5. Masalahnya adalah menentukan biaya pembelian sejumlah daging dan sayuran sehingga kebutuhan minimum akan mineral dan vitamin terpenuhi. Misalkan banyaknya daging yang dibeli yaitu X1 unit, dan banyaknya sayuran yang dibeli yaitu X2 unit. Minimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 2,5X2 dengan kendala 2X1 ditambah 4X2 lebih besar dari sama dengan 40, dan 3X1 ditambah 2X2 lebih besar dari sama dengan 50, dan X1, X2 lebih besar dari sama dengan 0. Pemasok harus menetapkan harga jual vitamin per unit sebesar Y1 dan harga jual mineral per unit sebesar Y2 agar menghasilkan harga jual daging dan sayuran tiruan yang tidak melebihi harga pasar. Maka model dualnya adalah maksimumkan W sama dengan 40Y1 ditambah 50Y2 dengan kendala 2Y1 ditambah 3Y2 kurang dari sama dengan 3, 4Y1 ditambah 2Y2 kurang dari sama dengan 2,5, dan Y1, Y2 lebih besar dari sama dengan 0. Minimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 2,5X2 dengan kendala 2X1 ditambah 4X2 lebih besar dari sama dengan 40, dan 3X1 ditambah 2X2 lebih besar dari sama dengan 50, dan X1, X2 lebih besar dari sama dengan 0. Dalam matrik 2, 4, 3, 2, 40, 50, 3 dan 2,5 dan sebagai berikut. Jadi didapatkan yaitu dengan Y1 dan Y2 nya yaitu sebagai berikut. Minimumkan W sama dengan 40Y1 ditambah 50Y2. Kendalanya yaitu 2Y1 ditambah 2Y2 kurang dari sama dengan 3, dan 4Y1 ditambah 2Y2 kurang dari sama dengan 2,5, dan Y1, Y2 lebih besar dari sama dengan 0.
Primalnya di sini yaitu kendala I dan fungsi tujuan, dan dualnya di sini variabel I dan nilai kanan. Kasus primal yang normal yaitu maksimumkan Z sama dengan C1 kali X1 tambah C2 kali X2 dan seterusnya sampai dengan Cn kali Xn. Kendalanya yaitu A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 dan seterusnya sampai dengan A1N kali Xn kurang dari sama dengan B1 dan A21 kali X1 ditambah 2 A22 kali X2 dan seterusnya sampai dengan A2N dikali Xn kurang dari sama dengan B2. Dan dualnya yaitu minimumkan W sama dengan B1 kali Y1 tambah B2 kali Y2 dan seterusnya sampai dengan BM kali YM. Yaitu kendalanya A11 kali Y1 ditambah A21 dikali Y2 dan seterusnya sampai dengan AM1 dikali YM lebih besar dari sama dengan C1 dan A12 kali Y1 tambah A22 kali Y2 tambah dengan seterusnya sampai dengan AM2 kali YM lebih besar dari sama dengan C2. Hubungan primal dan dual yaitu koefisien fungsi tujuan di masalah primal menjadi konstanta ruas kanan dari fungsi kendala pada masalah dual. Yang kedua yaitu tanda pertidaksamaan kendala dibalik. Yang ketiga yaitu tujuan minimasi di primal diubah menjadi maksimasi di dual dan sebaliknya. Keempat yaitu setiap kolom koefisien di primal adalah satu koefisien kendala di dual dan bentuk dual dari dual adalah primal. Persamaan primal yang tidak normal yaitu 1. Jika kasus minimasi ada kendala dengan tanda sama dengan dan kurang dari sama dengan. 2. Jika kasus maksimasi ada kendala dengan tanda sama dengan dan lebih besar dari sama dengan. Langkah mengubah persoalan maksimasi atau minimasi menjadi persoalan normal yaitu 1. Ketika setiap kendala lebih besar dari sama dengan untuk maksimasi atau lebih kecil dari sama dengan untuk minimasi dengan bilangan 1. 2. Ganti setiap kendala sama dengan dua ketidaksamaan yaitu lebih besar dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Yang ketiga, ganti setiap variabel X Y tidak terbatas menjadi XY sama dengan XY dikurang XY, di mana XY yaitu lebih besar dari sama dengan 0 dan XY lebih besar dari sama dengan 0. Hal yang harus diperhatikan dalam membangun dual persamaan primal yang tidak normal yaitu 1. Persoalan maksimasi jika kendala primal ke I bertanda lebih besar dari sama dengan, maka variabel dual yang berkorespondensi dengan kendala tersebut akan memenuhi YI kurang dari sama dengan 0. Minimasi jika kendala primal ke I bertanda kurang dari sama dengan, maka variabel dual yang berkorespondensi dengan kendala tersebut akan memenuhi YI kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, jika kendala primal ke I bertanda sama dengan, maka variabel dual yang berkorespondensi dengan kendala tersebut akan tidak terbatas dalam tanda. 3. Jika variabel primal ke I tidak terbatas dalam tanda, maka 3. Jika variabel primal ke I
tidak terbatas dalam tanda, maka kendala dual ke I akan bertanda sama dengan sifat-sifat primal dual. Yang pertama yaitu menentukan koefisien fungsi tujuan variabel-variabel basis awal. Yaitu caranya mematrikan koefisien fungsi tujuan yang original dari variabel basis pada iterasi yang bersangkutan dikali dengan matrik di bawah variabel basis awal pada iterasi yang bersangkutan dan akan menghasilkan simplex multiplier. Yang B yaitu kurangi nilai-nilai simplex multiplier dengan fungsi tujuan yang original dari variabel-variabel basis awal dan akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Yang menjadi basis pada iterasi 1 adalah S1 dan X3. Koefisien fungsi tujuan pada iterasi awal adalah 0 dan 4. Lalu S1 dan R1 adalah basis pada iterasi awal, maka matrik di bawah variabel S1 dan R1 pada iterasi 1 adalah 1 dan min 1/3, 0 dan 1/3. Sehingga simplex multipliernya yaitu 0 dan 4 dikurang matriks 1 min 1/3 dan 0 1/3 dan hasilnya adalah 0 dan 4/3. Kurangi simplex multiplier dengan koefisien fungsi tujuan dari basis-basis iterasi awal yaitu S1 dan R1. Nilainya yaitu 0 dan min M sehingga diperoleh sebagai berikut. Yaitu 0 4/3 dikurangi 0 dan min M sama dengan 0 4/3 dan ditambah M adalah koefisien fungsi tujuan S1 dan R1 pada iterasi 1. Sifat-sifat primal dual yang kedua yaitu menentukan koefisien fungsi tujuan variabel-variabel non-basis awal, yaitu dengan cara ketika faktor basis simplex multiplier pada iterasi yang bersangkutan dengan matrik koefisien kendala pada iterasi awal lalu dikurangi dengan faktor basis koefisien fungsi tujuan variabel non-basis pada iterasi awal. Dari contoh iterasi pertama diperoleh koefisien X1, X2, dan X3 yaitu sebagai berikut. Dan sifat-sifat primal dual yang ketiga yaitu menentukan nilai ruas kanan atau solusi dari variabel-variabel basis. Caranya yaitu dengan mematrikan di bawah variabel basis awal pada iterasi yang bersangkutan dikali dengan matrik kolom ruas kanan yang original dan akan menghasilkan matrik kolom ruas kanan variabel basis. Dan sifat primal dual yang keempat yaitu menentukan koefisien kendala atau pembatas, yaitu dengan cara matrikan di bawah variabel basis awal pada iterasi yang bersangkutan dikali dengan matrik kolom dari kolom koefisien pembatas yang original dan akan menghasilkan matrik kolom dari kolom koefisien pembatas pada iterasi yang bersangkutan. Lalu dari contoh sifat 3 dapat digunakan misalkan untuk iterasi 1 awalnya yaitu X1 dan X2 sama dengan 10 dan 8, maka iterasi satunya yaitu X1 dan X2 sama dengan 1 min 1/3 dan 0 1/3 dikali 10/8 sama dengan 10 atau dapat menghasilkan matrik 10 dan 8/3, 0 ditambah 8/3 yaitu hasil akhirnya yaitu 22/3 dan 8/3. Dan dari contoh sifat 4 dapat dihitung koefisien kendala pada iterasi 1. Matrik di bawah basis awal pada iterasi 1 adalah
1 dan min 1/3, 0 dan 1/3, dan materi koefisien kendala pada iterasi awal adalah sehingga 1, 2, 3, dan 2 pada kolom yang kedua itu 2, 1/3, dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.